Oke, sudah. Teman-teman ada yang mau ditanyain dulu terkait materi? Kalau nggak ada, salah satu silahkan share screen pengerjaan tugas yang minggu kemarin. Silahkan kalau ada volunteer. Kalau nggak ada, saya tunjuk salah satu. Nggak ada? Oke. Kalau gitu silahkan Mbak Mandar. Ada? Ada, Bu. Mbak Mandar, tugasnya udah selesai? Sudah, Bu. Oke, coba di-share screen ya, Mbak. Minta izinnya, Bu. Sudah, Mbak? Share udah all participant. Nggak bisa, Bu, tapi. Gimana? Tampilannya seperti ini, Bu. Sebentar. Seperti Ibu. Iya, Bu. Seperti yang saya kirim di WhatsApp seperti itu, Bu. Seperti yang dikirim Di grup WhatsApp, Bu. Minta izin, Bu. Oh, oke. Silahkan dicoba lagi, Mbak. Udah bisa mungkin? Apa sudah terlihat, Bu? Udah, ya silahkan dijelaskan nih gimana ceritanya. Sebelumnya mohon maaf kalau ada agak-agak belibet, soalnya saya kurang pintar menjelaskan sesuatu. Jadi, ini pertama-tama kita tulis dulu yang diketahui di soal. Sebidang tanah dengan peruntukan sebagai perumahan mempunyai luas 150.000 meter persegi dengan perincian sebagai berikut. Nah, ini 150.000 meter persegi ini luas tanah mentah. Lalu ada diketahui rencana kafling, rencana pembuatan kafling yang akan dijual, diketahui juga di soal. Kita hitung. Lalu ini kita hitung jumlah luas tanahnya, soalnya mau kita pakai buat di perhitungan nanti. Nah, ini luas taman atau penghijauan. Ini juga diketahui di soal, kita tulis saja. Terus jalan dan fasilitas lain, ini kalau nggak salah di soalnya itu sisa dari semua luas tanah yang tidak digunakan. Jadi kita hitung dulu tipe-tipe tadi, dijumlahkan luas tanahnya, lalu dikurangkan dengan 150.000. Hasilnya 42.000 meter persegi.
Lalu penerangan listrik lingkungan ada 800 titik. Dan diketahui harga kafling siap bangun di pasar tuh di soal diketahui semua, kenaikan harga jual per tahun, tingkat diskonto, keuntungan developer, semuanya diketahui di soal. Lalu proyeksi penjualan berdasarkan data pemasaran. Nah, ini tahun keempatnya di soal itu berbunyi kalau sisanya tanah rencana kafling tadi akan habis terjual di tahun keempat, jadi kita kurangkan saja yang jumlah tadi ini sama penjualan di tahun pertama, kedua, dan ketiga. Jadi diketahui penjualan tahun keempat ada 100 unit dan 60 unit untuk tipe lembayung, 50 unit untuk tipe violet. Nah, ini juga diketahui di soal semua. Lalu ditanyakan hitung nilai pasar tanah mentah per meter persegi pada tahun penilaian. Yang pertama kita buat harga jual kafling per tahun dulu. Ini ada di soal kan, pada tahun pertama, terus kenaikannya itu 15% kalau nggak salah tadi di soal. Kita kalikan saja per tahun. Nah, ini. Lalu ditarik begitu pula sampai tahun keempat. Jadi ada total harga jual kafling per tahunnya itu semua tipe pada tahun pertama, kedua, dan ketiga, serta keempat itu telah kita ketahui. Lalu kita juga menghitung rencana penjualan kaflingnya tiap-tiap tahun. Di total aja dari yang udah kita cari tadi. Terus rencana luas penjualan kafling. Ini dikalikan dengan luas tanah yang diketahui berdasarkan tipe tadi. Tipe lavender kan luas tanahnya kan 120 meter persegi. Lalu kita kalikan saja dengan jumlah unit yang terjual pada tahun tersebut. Sampai tahun keempat, lalu kita cari pendapatan atas penjualan kafling. Nah, ini kan penjualan sesuai rencana tadi kan 50 unit kan. Terus kita kali dengan harga kafling yang diketahui di soal tadi per tipenya. Kita cari dari tahun ke-1, 2, sampai ke-4, lalu kita jumlahkan. Lalu sekarang kita mencari biaya-biayanya. Biaya pematangan tanah ini kan yang ini diketahui di soal kan. Terus kita tinggal mengalikannya dengan luas tanah mentah tadi 150.000. Lalu biaya jalan dan fasilitas kita kalikan juga dengan luas tadi. Jaringan PLN diketahui juga di soal, kita tinggal mengalihkan saja. Penerangan listrik lingkungan kita kali juga 150.000 dikali harga tiap titiknya ada 800 titik kalau nggak salah. Penghijauan taman ada juga, ini tadi yang kita hitung 42.000 meter persegi tadi dikali dengan 12.000 per meter. Terus biaya pemasaran dan brosur ini 3% dari harga penjualan. Nah, ini kemarin ada sedikit kebingungan soalnya kami mencocokkan dari teman-teman itu ada yang berbeda pendapat, ada yang dikalikan dengan tiap tipe per tahun dan lain-lain gitu. Tapi saya pakai yang ini, yang total penjualan dari tahun ke tahun. Saya kalikan 3% sampai tahun keempat. Lalu ada biaya umum, administrasi, dan gaji.
Ini diketahui juga di soal. Lalu tinggal kita jumlahkan total biayanya dan untuk menghitung pendapatan bersih kita kurangkan dengan yang tadi total biaya tadi ditambah dengan keuntungan developer sebesar 12% dari penjualan kotor, lalu kita kurangkan saja sehingga kita dapatkan pendapatan bersihnya sebesar ini sampai tahun keempat, lalu kita cari diskon faktornya dengan tingkat diskonto 12% tadi. Lalu kita jumlahkan semua present value dan kita ketahui NPV. Lalu NPV ini kan mengindikasikan nilai properti. Lalu saya lihat di pet dirjennya kemarin kalau nggak salah dibulatkan dulu ke ribuan, jadi saya bulatkan dulu, lalu baru dibagi dengan total luas tanah mentah. Kalau total luas tanah mentah ini juga kemarin ada beberapa teman-teman yang berbeda pendapat, ada yang pakai luas tanah kafling, ada yang pakai luas tanah mentah, tapi saya pakai yang luas tanah mentah. Seperti itu, Bu. Sudah. Oke, Mbak, makasih. Tunggu sebentar ya. Oke, terima kasih Mbak Mandar. Ini secara garis besar udah benar. Teman-teman yang lain ada yang punya pendapat lain kah? Mau tanya Bu, Silakan. yang nilai propertinya itu dibulatkannya waktu masih nilai value-nya apa udah value per meter ya Bu? Yang benar. Dia itu dibuatkan di perhitungan kalau yang diminta per meter persegi, maka dibulatkannya di per meter perseginya. Kalau diminta berarti dibulatkannya pada saat totalnya gitu. Kalau di soal ini yang diminta per apa ya? Kita lihat ya. Per meter persegi yang diminta. 37544967. Tapi secara normal sebenarnya dibulatkan itu pada saat nilai properti sih, Mbak. Jadi 56317156000 oh ya. Pembulatannya ikut matematis. Jadi kalau misalnya nilai propertinya itu ketemu 5626851466807, pembulatannya jadi berapa? Ikut ke atas atau ke bawah? Ini salah ya. Jadi ikut ke atas, Mbak. 563174517. Pertimbangannya kayak gini, teman-teman. Kalau nilai properti itu dibulatkan pada saat di meter persegi, ketika dikalikan luasannya, maka selisih pembulatannya itu bisa jadi berkali-kali lipat kan. Itu nilai per meter persegi. Sedangkan luasnya 150.000 meter persegi. Bayangkan berapa biasnya atau kelebihannya dari pembulatan itu sendiri gitu loh. Nanti bisa berefek sama ya. Jadi kita bulatkan nilai properti aja. Ya, maksudnya dalam praktek nyata yang diminta nilai properti. Jadi sampai ke nilai properti. Secara global maksudnya, bukan kayak gitu. Oke, monggo ada yang mau bertanya? Ada yang bingung kah, Bu? Kok ini? Terus sebenarnya saya mau menyarankan nih buat Mbak Mandar. Ini penghitungannya udah benar, tapi sebenarnya tampilannya itu bisa disederhanakan. Jadi tahun 1, 2, 3, 4 tuh bisa diberlakukan untuk mulai dari pendapatan gitu loh, pendapatan. Terus bawahnya biaya. Kalau ini kan masing-masing ya. Dan 1, 2, 3, 4-nya itu enggak sejajar di kolom yang sama. Jadi kita bacanya harus
Kalau yang di atas itu satunya di L, di biaya, tapi di keuntungan developer tahun pertamanya ada di kolom K gitu. Nah, kalau kita bikin jadi satu tabel, artinya 1, 2, 3, 4-nya bisa di judul tabel paling atas aja, diikuti dengan pendapatan, biaya-biaya, termasuk keuntungan developer, terus langsung ketemu profit-nya gitu. Itu membacanya mungkin bisa lebih simpel. Terus kalau ada yang kemarin sempat ada yang bertanya ya melalui WhatsApp, ini kenapa berbeda dengan contoh yang di cap gitu. Coba teman-teman baca lagi dari awal, memang ini contoh soal implementasi yang berbeda dengan yang dicontohkan di peraturan sama aja. Jadi dari kita menghadapi sebuah tanah mentah gitu ya, sebidang tanah mentah yang kita mau nilai tapi kita nggak nemu nilai pembandingnya, nggak nemu data pembandingnya. Lalu kita proyeksikan dia menjadi hunian sesuai dengan HBU-nya. Kita hitung biaya pengembangannya itu ketika bisa dijual menghasilkan pendapatan berapa, kita kurangkan dengan biaya-biaya untuk pengembangan itu totalnya berapa sehingga ketemu NOI, kemudian NOI itu kita tarik present value kan. Kalau dilihat secara seperti itu kan teorinya sama aja ya, mau ini sesuai dengan cap atau enggak. Bedanya kalau yang di kemarin kita perlu mensimulasikan terlebih dahulu tipe mana yang harus kita putuskan untuk dikembangkan. Tapi kalau di soal ini sudah diputuskan, sudah ada keputusan mengenai tipenya, yaitu kombinasi dari 3 tipe, yaitu lembayung, violet, sama satu lagi apa? Lavender. Kayak gitu. Jadi implementasinya nanti di lapangan bisa sangat bervariasi ya, teman-teman harus siap. Sementara kita belajar di kelas, maka yang bisa kita lakukan adalah cermat membaca soalnya, karena soal ini kalau diterapkan, kalau misalnya di apa ya, kalau dibandingkan dengan kejadian yang ada di lapangan, soal adalah situasi yang ada di lapangan. Jadi kalau di dalam kelas, situasi di lapangan itu dirangkum. Nah, dari soal ini kita harus pandai-pandai membaca, oh ternyata data yang diketahui seperti ini, ternyata istilahnya permasalahan yang terjadi seperti ini. Kemudian bagaimana kita mengatasinya dengan basic teori yang sudah teman-teman kuasai, saya yakin bagaimanapun variasinya, permasalahannya, teman-teman insya Allah pasti bisa menyelesaikannya. Dan saya senang tadi dari pemaparannya Mbak Mandar, ada kata-kata bahwa melalui diskusi dengan teman-teman, artinya teman-teman di sini mengerjakannya sudah ada proses diskusi gitu ya, bertukar pikiran. Nggak apa-apa sih, nggak apa-apa. Ada istilahnya tukar pendapat dan lain sebagainya. Sama-sama ada upaya untuk memperdalam gitu ya, dan juga brainstorming bareng-bareng. Nah, yang mau saya tanyakan, di samping dari hasil yang sudah dipaparkan oleh Mbak Mandar ini, ada nggak yang berlainan, atau ada yang masih bingung dengan materinya? Ini kok bisa Bu, dari 95 juta kok jadi 1 miliar, ini gimana ceritanya misalnya? Atau hal-hal semacam itu, monggo ditanyakan. Bu, saya mau bertanya, Bu. Silahkan, Mas Adit. Kan tadi tuh ini kan soalnya juga ada di kelas-kelas lain kan, Bu. Kan teman saya ada yang dicocokin dosen lain, Bu. Yang mana tuh, pas tadi teman saya tuh bilang, Bu, bahwa kalau keuntungan yang developer itu sudah termasuk di total penjualannya gitu, Bu. Jadi mereka itu buat keuntungan developer itu nggak langsung persenan keuntungannya dikali total penjualannya itu, Bu. Tapi Itu jadi rumusnya tuh jadi persenannya dibagi 100 ditambah persenannya baru dikali sama total penjualannya gitu, Bu. Karena dianggap total penjualan itu udah include keuntungan developer tersebut, Bu. Nah, oke. Ya itu. Ya, jadi saya bingung yang benar tuh langsung persenan keuntungan developernya itu dikali atau yang teman saya barusan bilang tadi itu. Makasih, Bu. Ya, Mas Adit, makasih. Ini soal ini saya buat sendiri ketika saya ngajak mata kuliah properti, penilaian properti, kombinasi ya untuk di kelas ini. Tapi intinya sebenarnya itu tergantung data di lapangan. Dalam hal ini tergantung soalnya bagaimana. Kalau di soal itu dikatakan bahwa
penjualan sudah termasuk keuntungan developer, maka itu include. Artinya keuntungan developer memang diambilkan dari total gross income-nya yang ada di sana. Tapi kalau misalnya tidak seperti itu di soal, maka dia di luar dan harus dihitung sebagai pengurang dari pendapatan gross-nya. Supaya kita ketemu NOI, namanya NOI net, ya kan, harus dikeluarkan dari biaya-biaya yang ada di sana. Sehingga pendapatan itu menjadi bersih, sudah keuntungan gitu. Bukan keuntungan ya, tapi bersih dari biaya-biaya pengembangannya. Nah, termasuk kalau misalnya ada pajak properti atau PBB ya, itu juga termasuk pengurang di sana. Kemarin ada yang nanyakan, tapi NOI properti itu kan after tax, Bu. Itu untuk PPH, untuk pajak penghasilan. Tapi kalau untuk yang pajak properti itu masuk sebagai biaya relevan yang harus diperhitungkan. Contohnya kemarin di peraturan juga seperti itu kan ya, ada perhitungan mengenai pajak properti di sana sebagai pengurang. Karena biaya atau beban pajak itu memang dikeluarkan seperti itu. Seperti halnya untuk keuntungan developer juga perlakuannya sama, Mas Adit. Jadi keuntungan developer kalau di soal ini itu di luar, masih belum diperhitungkan dari penjualan gross-nya. Jadi kita harus perhitungkan di luar itu sebagai pengurang, yaitu di komponen biaya juga sama, di bawah biaya. Seperti itu. Kalau inklusif artinya sudah termasuk dalam penjualan. Memang benar cara ngitungnya kayak yang Mas Adit utarakan tadi. Tapi untuk di kasus ini belum inklusif. Jadi dia di luar dari pendapatan bersih. Itu belum termasuk keuntungan developer. Gitu ceritanya. Berarti untuk mengetahui itu include atau tidak nanti tergantung yang diketahui dalam soal gitu ya, Bu? Dijelaskan Betul. dalam soal gitu, Bu? Betul, Mas. Jadi kalau untuk pelajaran kita di kelas ya, tergantung soal. Nanti kalau Mas Adit menilai di lapangan, tergantung data di lapangannya seperti apa. Kalau di kelas kita belajar kan data di lapangan itu dirangkum di soal itu ya. Istilahnya diutarakan atau diinformasikannya di dalam soal itu, situasi yang tertulis di soal. Tapi kalau di lapangan kita nanti harus menggali sendiri. Ini penjualan seperti ini sudah termasuk keuntungan developer atau di luar, kayak gitu. Kalau inklusif, maka perhitungannya seperti apa? Mas Adit tadi sudah utarakan. Kalau eksklusif atau masih di luar, artinya kita harus mengurangkan lagi di luar itu. Hitungannya seperti yang dihitung Mbak Mandar ini. Kayak gitu, Mas. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi teman-teman yang ingin dibahas atau didiskusikan? Saya Bu bertanya, Bu. Oh, Ibal Silakan. dulu, Bu. Ibal, Bu. Nanti bukan ini, saya agak beda sama ini karena saya masukin asumsi ada pajak properti. Oke. Boleh nggak? Nggak apa-apa nggak? Boleh sih. Tapi besarannya Mas, NJOP-nya pakai apa? Besaran tarifnya? Saya ikuti contoh yang lalu sampai 2 juta. Oh, tarifnya ya. Kalau tarif sih kan memang sama ya dia kalau masalah persentase, tapi nilai besaran pajaknya disamakan dengan yang iya, Mas. Gimana, Bu? Besaran pajaknya, pengenaan per meternya disamakan dengan tarif yang kemarin diketahui. Iya, Bu. Saya samakan yang kemarin. Oke. Nggak apa-apa sih kalau misalnya mau diasumsikan seperti itu boleh juga. Tapi karena di soal ini nggak diketahui, misalnya pun nggak dikurangkan juga nggak apa-apa. Tapi nanti di kuis ada sih pajaknya sudah diketahui tarifnya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Silahkan, yang lain. Izin bertanya, Bu. Silahkan. Saya masih bingung itu, Bu. Untuk penghitungan biaya pengembangan itu apakah disatukan dengan kolom biaya penjualan atau dipisah gitu ya, Bu? Maksudnya dipisah atau disatukan tuh gimana, Mas? Kolomnya? Iya, Bu. Kolomnya, perhitungannya itu apakah disatuin sama tahun pertama penjualan atau untuk biaya development itu tahun ke-0 gitu, Bu? Atau Oh, gimana enggak. ya, Bu? Biaya development tahun ke-0. Mas Fahri ngerjainnya kayak apa? Boleh di-share? Oh, boleh, Bu. Oke. Saya dipisah gini, Bu, untuk biaya pengembangannya itu di tahun pertama, terus untuk penjualannya di tahun kedua gitu, Ibu.
Atau ini Oh, digabung ya Bu? Saya masih bingung gitu. ya, itu juga tergantung kondisi di lapangan. Dalam hal ini tergantung soal. Coba Mas Fahri share screen soalnya deh. Ada nggak? Punya nggak filenya? Punya Ibu. Nah, coba di-share. Di situ jelas sekali kata-katanya. Oke. Ini 77% bisa dibesarkan sedikit, Mas? Ya. Oke. Dari atas ya. Yuk, sebidang tanah dengan peruntukan sebagai perumahan mempunyai luas sekian ya. Tanah tersebut perlu dimatangkan dengan urugan agar artinya ada beban atau biaya untuk pematangan tanah dulu ya. Karena kondisi keuangan tidak baik maka akan dijual. Set plan-nya sebagai berikutlah. Oke. Dari set plan yang telah disetujui dalam waktu 1 tahun dari tahun penilaian tersebut akan dibangun 3 kafling rumah sebagai berikut. Oke, kita turun. Dari sini belum ada ya informasinya ya, kalau nggak salah di bawah nih. Terus. Nah, oke, stop. Agak naik sedikit. Nah, tadi di atas ada informasi kalau tahap perizinan dan pengembangan kan di tahun 1 ya. Terus di sini proyeksi penjualan berdasarkan data pemasaran tahun 1, tahun 2, tahun 3 dan sisanya akan habis terjual di tahun keempat. Artinya penjualan sudah dimulai di tahun pertama. Sedangkan tahun penilaian adanya di tahun ke-0. Artinya di tahun pertama itu, selain ada proses perizinan dan juga pengembangan, juga sudah ada penyerapan. Ingat nggak kemarin tahapan dari LDA itu secara garis besar ada 3. Tahap perizinan, tahap pengembangan, dan absorption atau penyerapan. Penyerapannya dalam artian produk kita diserap oleh masyarakat atau penjualan gitu ya. Dan ini sudah ada di soal ini mulai tahun pertama. Kalau contoh di peraturan kemarin yang kita pelajari, tahun pertama itu baru terjual 2 unit kayak gitu ya. Nah, ini di sini bisa jadi karena marketing yang cukup bagus atau pengembang yang sudah punya nama sehingga orang punya kepercayaan gitu ya. Tahun pertama terjuallah tipe lavender sebanyak 50 unit, lembayung 50 unit, dan violet 30 unit. Kalau melalui proyeksinya. Seperti itu. Jadi di tahun pertama sudah ada, Mas. Selain ada biaya di tahun pertama itu juga ada income berupa penjualan sebanyak unit-unit yang tertera di situ. Gitu ya. Seandainya nanti soalnya itu bilang bahwa tahun pertama baru terjadi perizinan dan juga pengembangan. Penjualan dimulai di tahun berikutnya. Maka di tahun pertama ya penjualannya 0. Nggak ada income, belum ada income. Kalau belum ada income, keuntungan developernya gimana? Ya 0 juga. Karena diketahui di sini bahwa keuntungan developer itu mengambil persentase dari penjualan unit, ya kan? Berarti ketika belum ada penjualan, developer itu nggak melulu untung loh, dia juga punya resiko, ya kan? Dia juga harus modal istilahnya. Modalnya dia apa? Dia kerja dulu nih di tahun pertama untuk mengembangkan, untuk ngurus izinnya. Setelah itu baru di tahun kedua dia panen nih karena sudah mulai ada penjualan. Kayak gitu, ya. Kalau untuk pengerjaannya sebaiknya memang kalau menurut saya tabelnya itu digabung. Jadi antara di atas itu nanti ada pendapatan, terus di bawahnya nanti ada biaya-biaya sehingga nanti dikurangi ketemu NOI, terus NOI-nya itu tahun 1 2 3 4 tarik NPV-nya berapa kayak gitu. Itu akan lebih mudah dibacanya, lebih enak gitu. Kalau dipisah-pisah seperti tadi kolomnya bisa jadi berbeda. Jadi akan membutuhkan effort yang lebih ketika kita membacanya, harus lebih teliti kayak gitu. Terus teman-teman juga udah mulai teliti nih biaya-biaya yang di sana per bulan sudah dikalikan 12. Artinya memang biaya-biaya ini kan harus dihitung per periode ya, dalam hal ini per tahun. Kalau yang diketahui per bulan maka kita kalikan 12. Kalau yang diketahui per hari kita kalikan 360 atau 365, tergantung yang diketahui di soal mau pakai berapa. Kalau misalnya di soal cuma diketahui per hari, nggak ada informasi dia 360 atau 365, tuliskan teman-teman asumsi menggunakan 1 tahun sama dengan 360 hari misalnya. Atau asumsi 1 tahun 365 hari, itu di state kayak gitu. Jadi nanti ketika mengoreksi kita nggak bingung juga, oh ini asumsinya sekian. Karena nggak ditentukan maka ada kebebasan untuk membuat batasan tersendiri. Seperti itu ya. Gitu Mas Fahri?
Baik, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Ada lagi? Monggo yang lain. Saya mau tanya, Bu. Ya, monggo Mas. Bu, kalau misalnya kayak kan ada soal yang habis saya baca itu, dia misalnya kayak biaya pematangan tanah gitu. Nah, tapi jatuhnya 2 tahun, apakah itu dihitung per tahun sekian, terus per tahun sekian, atau langsung gitu, Bu, langsung dikali sama luas tanahnya gitu, nggak double lagi gitu. Saya bingung gitu. Biaya pematangan tanah untuk 2 tahun. Iya gitu. Misalnya kalau misalnya kayak ini Diketahui kan, nggak untuk tahun pertama untuk sekian persen, untuk sekian persen enggak, Bu, dari luasan tanah ada? enggak ada, Bu. Nggak ada. Iya enggak ada, Bu. Oh, kalau nggak Itu, ada bisa saya jadi diasumsikan. bingung. Kalau nggak ada bisa diasumsikan, Mas. Bisa jadi loh pematangan tanah itu, sebenarnya pematangan tanah itu kan sangat awal ya. Maksudnya dia tahap pengembangan yang sangat awal gitu. Jadi kalau misalnya diinformasikan bahwa akan dilakukan dalam 2 tahap, mungkin bisa jadi tanahnya sangat luas. Jadi yang dikerjakan itu kadang-kadang yang depan dulu diratakan. Tujuannya apa? Supaya begitu yang depan dibangun, orang sudah bisa lihat kan, terus nilai yang di belakang, yang tadinya sebenarnya di belakang tuh akses yang mungkin, wah harus masuk nih dari perumahan, masuk banget. Tapi ketika di depannya sudah ada unit-unit, maka yang di belakang itu akan terlihat lebih shiny gitu, lebih menarik karena di depannya sudah ada unit yang sudah jadi. Jadi yang berasa rasanya awalnya tuh jauh masuk ke dalam, jadi nggak berasa jauh karena akses sudah ada. Bisa jadi dibagi dua untuk tujuan seperti itu. Bisa jadi juga dibagi dua karena menunggu ada income. Jadi kerjakan dulu setengahnya di bagian depan, let's say, terus ketika sudah ada penjualan, maka uang itu bisa untuk meneruskan pengembangan yang separuh setelahnya. Kalau nggak ada informasi, bisa ambilkan sendiri itu 50%, 50%, atau 80% dan 20%. Asal dilihat ya. Tapi dengan catatan loh ya, kalau tidak ditemukan data di lapangan. Kalau ada data di lapangan, dalam hal ini di soal ya, kita harus ikut. Jadi baca itu perlu teliti ya teman-teman. Kadang di sana ada hints, kadang di sana ada hal-hal yang memang nggak secara eksplisit dituliskan, tapi sebenarnya itu informasi yang membuat kita menyimpulkan sesuatu. Kayak gitu. Ini seninya nih, seninya. Ini kalau nanti di lapangan seninya lebih keren lagi. Jadi harus dipisah ya, Bu. Karena kemarin saya bingung gitu, karena misalnya 1 hektar buat 10 juta. Nah, kalau 2 tahun, 1 hektar 1 tahun, berarti double dong, 20 juta gitu. Kalau Harganya. kalau informasinya itu untuk 2 tahun, maka biaya pengembangan tanah akan muncul lagi di tahun kedua, Mas. Gitu. Oke. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Yuk silakan teman-teman yang lain. Ini variasi soal memang aduhai ya. Nanya, Bu. Ya, Bu silakan mau Mas. nanya, Bu. Tadi kan di soal tuh ada biaya marketing ya, 3% dari harga penjualan. Dari harga penjual gitu lah. Nah, tadi yang punya Mandar tuh dari total penjualan. Kalau yang saya tuh dari harga per unitnya itu, Bu. Tipe kan ada 3 tipe untuk biaya marketing 3%. Karena menurut saya itu apa ya, biaya marketing dan kayak iklan gitu tuh hanya ngambil dari apa ya, 1 unitnya aja gitu, Bu. Jadi tidak dari semua kayak gitu. Jadi kalau yang benar tuh kayak gimana ya, Bu? Ngambilnya dari total penjualan atau dari per unitnya itu? Hasilnya beda Mas. Kalau per unit tuh berarti unit yang terjual ya? Apa gimana? Atau Mas mau Enggak. share aja Mas? Di-share aja coba. Kadang-kadang kalau di-share kata nih. Laptop saya rusak, bentar, Bu. Ini saya dari HP, Bu. Oh gitu. Ini emang kurang ajar laptop saya, Bu. Jangan kayak gitu. Dia tuh lelah juga Mas. Dijajakin PJJ terus. Iya, Bu, saya Mungkin dia butuh istirahat. Jadi gimana ya, Bu? Soalnya kalau menurut saya tuh gini, apa ya, ibaratkan saya iklan gitu. Iklan pasti ngambilnya cuma 1 unitnya aja gitu, Bu. Karena jadi ya harganya dari 1 unitnya itu aja. Total biaya. Kadang gini Mas,
Kalau ini kan kita proyeksi ya, artinya perencanaan, benar nggak? Kalau misalnya kita merencanakan akan menjual 50 unit di tahun pertama, let's say. Terus marketingnya caranya gimana? Gimana caranya kita bisa menjual 50 unit di tahun pertama, misalnya. Kan kita mikirnya harus kayak gitu ya. Oh, untuk menjual 50 unit di tahun pertama, maka kita butuh iklan di media ABCDE dan promo di convention hall ABCDE, let's say. Oh, tahun berikutnya, tahun kedua, kita proyeksinya akan menjual 100 unit. Apa yang kita lakukan? Maka kita akan melakukan iklan di media EFG aja, karena mungkin unitnya lebih sedikit. Dan nggak perlu kita bikin pameran, gitu misalnya. Jadi memang diperhitungkannya dari total unit, Mas. Kayak gitu. Karena ini tergantung dari perencanaan kita mau menjual berapa unit, seberapa besar effort kita untuk bisa mencapai target penjualan yang kita inginkan. Kayak gitu. Memang iklannya mungkin cuma satu ya, maksudnya iklannya satu, tapi medianya kan bisa berbagai macam. Terus belum kita promo misalnya. Promo kita buka stand di mana, misalnya di pameran properti misalnya, atau kita bikin talk show, atau itu semua effort-effort itu ditentukannya adalah sesuai dengan target penjualan kita. Kalau target penjualannya banyak, effort semakin banyak. Kalau target penjualannya, ini sisanya ternyata tahun keempat tinggal 5 unit nih, otomatis marketingnya juga akan proporsional, menyesuaikan dengan unit yang kita proyeksikan untuk terjual. Kayak gitu. Kalau kita ngitungnya cuma per unit aja, otomatis kita mau jual 50 sama 3 unit, sama aja dong nanti biayanya. Kan kayak gitu ya. Sedangkan ini enggak, ini proporsional. Effortnya tergantung berapa besar unit yang kita upayakan untuk terjual. Kayak gitu. Berarti emang ambil dari total penjualannya ya, Bu? Iya, dari total penjualan. Soalnya Sebenarnya waktu baca soalnya itu kan dihitungnya dari harga apa ya, tipe unitnya itu di soalnya. Jadi saya kira ambilnya dari harga itu. Oh, dari harga satu unitnya aja ya? Iya. Tunggu sebentar, saya lihat soalnya. Ini saya ngajar dari kantor. PC saya itu kalau dipakai buat Zoom, mikrofonnya nggak bisa dipakai. Jadi ini saya pakai laptop. Terus filenya ada di PC. Jadi harus toleh kanan, toleh kiri. %3 dari harga penjualan. 3% dari harga penjualan ini ya? Iya, dari harga penjualan itu. Iya, ya. 3% dari harga penjualan itu maksudnya sudah dikalikan dengan unitnya, Mas. Jadi ya itu tadi. Benar total sih. Oke, makasih, Bu. Ya, sama-sama, Mas. Kemarin tuh di Kemenkeu kan ada acara tahunan ya yang Kemenkeu mengajar, teman-teman tahu. Nah, besok teman-teman kalau udah di Kemenkeu, saya highly recommended buat ikut, itu nagih loh. Menyenangkan sekali ngajarin ketemu anak-anak SD, terus tiba-tiba mereka nanya, kenapa sih Kak, kok uang lama itu nggak bisa dipakai buat jajan? Terus ada yang tiba-tiba kan Zoom ya, masih daring. Saya tuh dapat SD di Malang, teman saya dapat di Jambi. Dan di tahun ini ada juga yang ngajar di sekolah Indonesia di luar negeri. Jadi ada 10 negara nih ngajarnya. Ada di 10 negara. Ada yang ketika Zoom kan kita kelihatan tuh ya jendela-jendela kayak gini. Ada yang dia jalan keluar terus dia ke kebon gitu. Terus kita tanya, "Loh, Dek, Adik mau kemana? Ini kan masih belum selesai." "Bentar Kak, cari sinyal." Pokoknya lucu-lucu deh, menyenangkan. Besok kalau udah bisa ikut, teman-teman ikut ya. Itu refreshing. Amin, Bu. Amin ya. Yang Penempatan diamankan Kemenkeu, ya, Bu. amin. Masih bertanya-tanya ya penempatan di mana. Nggak usah dipikirin dulu. Yang penting yang di depan mata kerjain dulu nih ya. Belajar apa, persiapan UTS. Nah, nanti habis itu ikhtiarnya udah, doanya kencengin, insya Allah tercapai yang diinginkan. Yuk, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya share soalnya di LMS ya. Nanti pengumpulannya lewat LMS juga. Di sana ada ketentuan pengerjaan, silakan dibaca baik-baik. Kalau dari soal itu ada yang perlu ditanyakan, silakan ditanyakan dulu, nggak apa-apa. Terus habis ini, setelah ini ada kuliah lagi nggak?
Nggak ada, Bu. Oke, bagus. Berarti bisa buat ngerjain kuis dengan totalitas. Atau saya share dulu di LMS. Teman-teman sempetin download, terus kalau ada pertanyaan bisa ditanyain langsung ya. Ntar saya upload dulu sebentar. Bu, maaf izin bertanya, Bu. Ya, silakan Mas. Ini kan kami habis ini nggak ada kuliah lagi ya, Bu. Kalau sesuai jadwal itu BMN kan sampai pukul 15.10. Kalau untuk kuis gimana ya, Bu? Ini. Kuisnya soalnya cuma 5. Jadi kalau menurut saya sih nggak usah pakai Zoom ya. Jadi dikerjakan mandiri, nanti dikumpulkan lewat LMS. Tapi di LMS-nya ada saya batasin waktunya gitu. Jadi hitung-hitung sambil latihan UTS lah gitu ya. Nanti kan di UTS waktunya dibatasin kan. Nah, nanti teman-teman sambil latihan. UTS nanti soalnya ada macam-macam ya. Pilihan ganda ada, multiple choice ada, esai ada, studi kasus juga ada. Jangan terintimidasi sama soalnya, santai aja, dianggap kayak tugas biasa. Yang penting kerjakan sebaik mungkin. Kalau nggak salah, sekarang peraturannya agak berbeda ya UTS-nya ya. Iya, Bu. Beda. Iya, Bu. Lebih ribet, Bu. Tambah pusing, Bu. Harap maklum ya, akademik sebenarnya ingin menemukan formula terbaik aja. Gimana caranya UTS bisa berjalan dengan oke kayak gitu. Tapi ya karena masih mencari, jadi ya gitu deh. Ya udah diikutin aja dengan ikhlas. Nanti habis ini, silahkan Mas. Itu batas waktunya sampai jam berapa ya? Soalnya laptop saya masih rusak, Bu. Kira-kira rusaknya batas waktunya sampai jam berapa ya? Ini masih rada-rada patah-patah, bentar. Masih loading tadi. Ini baru masuk ini, baru masuk background juga. Bentar lagi. Presensi jangan lupa loh ya. Oh iya, presensi juga kayaknya belum, Bu. Sampai jam ini jam berapa sih? Masih jam 2:30 loh. Jam 6 ya? Cukup kayaknya. 5 soal doang. Besok UTS, soalnya banyak. Terus kalau udah jadi, jangan ntar-ntar nguploadnya. Ntar kalau ada kendala-kendala jadi agak repot. Soalnya saya tulis di soal kalau telat dari jadwal pengumpulan, poinnya -20. Jadi karena kadung saya tulis, harus saya tepatin itu. Bu bisa mundur dikit ya, Bu. Saya harus restart lagi kayaknya di laptop saya. Silakan di-download. Udah saya mundurin 1 jam, Mas, jadi jam 19.
Yuk, silakan dibaca dulu sebentar. Kalau ada pertanyaan terkait soalnya, bisa langsung ditanyakan dulu sebelum dikerjakan. Kalau yang kalau yang nomor 5 itu dia sesuai kayak yang di PPT itu ya, Bu. Jadi per tipe ya, Bu. Bukan per tipe, istilahnya itu disimulasikan gitu, Mbak. Jadi disimulasikan dulu untuk tahu, untuk membuat keputusan mana tipe yang nanti memberikan keuntungan paling bagus. Gitu. Baik, Bu. Terima kasih, Bu. Sebenarnya kan, sama-sama. Ini kan sebenarnya intinya adalah mencari nilai tanahnya ya kan? Tapi di dalam sana tuh ada kombinasi. Kalau di soal yang barusan kita bahas, variasinya adalah bagaimana menentukan nilai tanahnya itu dengan tipe-tipe yang dikombinasikan, ada 3 tadi. Tapi kalau di soal dan yang dicontoh di peraturan dan di soal kuis itu bagaimana menentukan nilai tanah dari opsi-opsi atau simulasi yang ada di lapangan, kayak gitu. Jadi ini belum ditentukan nih mau tipe berapa pengembangannya. Biasanya gini, kalau itu kombinasi dari beberapa tipe, itu biasanya adalah untuk luas tanah yang sangat luas. Ingat kalau yang di soal yang kita bahas ini, itu tanahnya luasnya kalau nggak salah 150.000 ya kan. Untuk tanah lahan seluas 150.000, kalau kita membuat hanya satu tipe, how boring gitu. Orang akan, ini gimana satu perumahan segede gini tipenya sama semua, ya kan? Di sana harus ada kombinasi-kombinasi supaya orang ada, oh ini itu baru hunian semua loh. Kadang-kadang untuk luasan yang sebesar itu di bagian depan bisa ditambahkan fasilitas ruko sehingga kayak Indomaret atau apa bisa nyewa di situ ya, atau bisa membeli unit di situ, unit ruko di depan perumahan, ya kan? Kadang dikombinasikan atau di depan situ ada unit yang cukup besar bisa untuk sekolahan misalnya, untuk daycare atau apa. Kayak gitu. Itu baru kombinasi yang dibuat di situ. Tapi kadang-kadang jika tanahnya cukup luas, maka akan ada fasilitas-fasilitas lain gitu di sana. Ya kan? Kalau seluasnya cuman kayak 2.000 atau 3.000 kayak gitu, mungkin satu tipe aja karena unitnya juga cuman 11 atau 15 kayak gitu. Jadi untuk 2 tipe dia kayaknya malah kurang efisien gitu ya, karena perencanaannya akan lebih banyak biaya. Tapi kalau misalnya tanahnya lahannya sangat luas, maka untuk satu tipe aja dia kurang variasi. Jadi semua tergantung dari situasi, kondisi tapaknya kayak gitu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Udah siap ngerjain semua kayaknya ya? Saya Bu, Ya, silahkan. itu gambar tapaknya dibuat Bu. Gimana Mas? Desainnya Maaf. Bu, desain tapak. Desain tapak. Jadi kalau misalnya ada berapa unit, itu kan sudah ditentukan ya frontage-nya berapa, lebar depannya berapa dari setiap unitnya. Kalau misalnya tipenya berapa tuh, 100 berapa, 150 kalau nggak salah. Nah itu kita tentuin frontage-nya berapa, belakangnya berapa dari unitnya itu. Kayak yang dicontoh di ketentuan itu, persis seperti itu. Nanti bikin dulu desain tapaknya, dari situ baru dilanjutkan ke biaya dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Bu. Ada lagi? Udah siap? Mau Maaf langsung Bu, mengerjakan? izin bertanya Bu. Ya, silakan Mas. Untuk itu Bu, harga jual itu Bu, itu yang tertera di soal itu harga jual harga jual untuk tahun pertama atau harga jual ketika penyerapannya Bu, ketika penjualan gitu Bu. Bentar, saya buka soalnya dulu ya. Nomor 5 itu ya Mas ya? Iya benar Bu. Dia harga jual pada saat pertama kali dipasarkan. Jadi di tahun kedua. Karena tahun pertama informasinya nggak ada penjualan ya. Masih tahap pengembangan full. Baru mulai penjualan di tahun kedua. Dan itu informasi harga jual pada saat kali launching. Gitu. Baik Bu, terima kasih Bu. Oke, ada lagi?
izin bertanya, Bu. Ya, silakan. Ini Bu yang mengenai RTH minimal 15% dari fasum fasos itu Bu, itu dikaliin aja. Tapi di belakangnya ada keterangan luas RTH merupakan sisa luas fasum di total dikurangi luas fasum untuk jalan. Itu gimana ya Bu maksudnya, Bu? Oke. Ya, RTH minimal 15% dari fasum fasos. Misalnya fasum fasosnya 100 ya, artinya minimal 15%, minimal 15. Gitu kan ya, kalau misalnya dia 100. Terus luasan RTH merupakan sisa luas fasum total dikurangi luas fasum untuk jalan. Misalnya fasum totalnya tadi kan 100 ya. Memang minimal 15%, tapi seandainya luas jalan itu hanya ngambil sebesar 80 misalnya, artinya RTH bisa jadi 20 kan gitu. Jadi teman-teman hitung dulu luasan untuk jalannya berapa, sisanya itu adalah RTH dan itu minimal harus 15% dari total fasum fasos. Bingung atau bingung banget? Kebayangkan ya? Masih bingung, Bu. Bu, boleh diulangi lagi nggak? Gimana? Boleh diulangi sekali lagi, Bu. Oke, sekali lagi ya. Tadi kita contohkan total fasum fasosnya 100. Ya, nah itu udah fasum fasosnya ya, yang 100 ya. Artinya RTH minimal 15, karena 15%. Ya kan? Minimal 15 meter persegi. Tapi dia itu dalam kurung, tadi kan dalam kurung. Luasan RTH merupakan sisa luas fasum total dikurangi luas fasum untuk jalan. Ketika jalan itu, jadi gini, fasum fasos terdiri dari 2. Kalau di situ ya, jalan dan RTH gitu. Nah, jalan ini hanya ngambil 80 aja. Artinya fasum fasos walaupun minimal itu 15, tapi dia luasan di sini berapa? 20 karena dia sisa dari total fasum fasos dikurangi si jalan tadi. Gitu loh. Artinya di sini soal ini tuh mau bilang bahwa minimal 15%, tapi tidak melulu 15 meter persegi loh. Dia adalah sisa dari total fasum fasos dikurangi jalan. Bisa jadi lebih, tapi nggak boleh kurang, karena minimal kan 15. Gitu. Ada lagi? Udah ya, kerjain ya. Kalau gitu kelasnya saya tutup. Nanti silahkan dikumpulkan PDF ya. Dalam bentuk PDF sesuai ketentuannya itu di LMS masing-masing. Terus baca soal dengan teliti. Setelah ini saya kembalikan ke Mbak Risya untuk ditutup kelasnya di Zoom. Setelah itu kerjakan masing-masing. Oke? Kalau sudah cukup, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat mengerjakan kuis. Semoga sukses UTS-nya. Mbak Risya, saya kembalikan. Baik, terima kasih Bu Danti.